Sekarang kita buat programnya menggunakan WinProLader. Klik 2 kali. Di sini kita pilih File, New Project. Kita edit, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Ini saya pilih FPS. Di sini 32 untuk modelnya MA. Klik OK, klik OK. Di sini kita mulai membuat program untuk membuat instruksi blok compare. Kita masukkan dulu kontak normally open untuk tombol startnya, addressnya X0. Kemudian untuk function kita pilih huruf F function. Kita ketik 112 karena blok compare adalah function ke 112. Klik OK. Kita pilih untuk 32 bit dan pulsa 112 dp. Di sini untuk representasinya RS adalah C5. Kemudian TS-nya D22. Kemudian L-nya kita bikin 2. Kemudian D-nya M20. Klik OK. Untuk outputnya kita pilih coil, addressnya M1. Instruksi berikutnya kita buat instruksi counter. Kita masukkan dulu kontak normally open untuk startnya, addressnya X1. Counter kita pilih C. Klik di sini. C5. Kemudian PV-nya 12. Klik OK. Untuk outputnya kita pilih coil. Klik di sini. Addressnya M2. Untuk reset counternya kita masukkan kontak normally open, addressnya X2. Kemudian kita hubungkan garisnya. Sekarang kita buat untuk inputnya. Kita lihat di sini L2 ini adalah menunjukkan input yang aktif adalah 2 input. Dimulai dari address M20. Kita buat di sini. Kita masukkan kontak normally open. Jadi addressnya dimulai dari M20. M20. Kemudian untuk outputnya kita pilih coil. Klik di sini. Outputnya Y0. Kemudian input yang kedua adalah M21. Klik OK. Outputnya kita pilih coil. Outputnya Y3. Kemudian instruksi berikutnya untuk input data D22. Di sini kita buat instruksi increment. Kita masukkan dulu kontak normally open. Kita pilih yang ini, yang up.
addressnya X3. Kemudian untuk functionnya, klik di sini, ketik ing, klik OK, kita pilih yang 32 bit. Di sini untuk input data D22, klik OK. Outputnya kita pilih coil, addressnya M3. Kemudian untuk decrement, untuk inputnya addressnya X4, kita pilih function, decrement, klik OK, pilih pulsa 32 bit D22, klik OK. Kemudian kita akhiri dengan instruksi N, ketik N. Sekarang program ini kita transfer ke PLC. Caranya klik PLC, klik online, klik OK. Kita tunggu prosesnya, proses transfer data dari komputer ke PLC. Klik OK. Kemudian klik PLC lagi, run PLC. Jadi data ini sudah masuk di PLC. Sekarang bisa kita running. Kita lihat di sini D22 ini nilainya 0. Kemudian L ini adalah 2 dan D M20 ini masih off. Sekarang kita lihat untuk C5 nilainya 1. Jadi pada saat C5 ini nilainya 1, maka kalau kita tekan tombol X0, maka input M20 tetap off. Maka kita berikan nilai 0 untuk C5. Kita reset counternya tadi. Sekarang C5 nilainya 0. Kita lihat D22 nilainya 0. Kita lihat M20 masih off. Sekarang saya tekan tombol X0. Maka input M20 dan M21 akan on. Kita lihat. Sekarang saya naikkan nilainya D22 adalah 1. Dengan input data X3, D22 nilainya 2. Maka kalau saya tekan tombol X0, maka akan alarm error dan M20 akan off. Sedangkan M21 masih dalam kondisi on. Untuk mematikan input M20, M21, C5 harus kita berikan nilai lebih besar daripada 0. Kalau nilainya tetap 0, kalau kita tekan tombol X0, input tetap on. Maka kita naikkan nilai C5 lebih besar daripada 0. Kita tekan tombol X0, maka akan off. Untuk mematikan lampu error, maka D22 nilainya harus 0.
kita berikan nilai 0 untuk D22. Kita tekan tombol X0, maka lampu errornya akan off. Sekarang akan saya ganti L menjadi 4 atau 6. Kita keluar dulu, stop PLC. Di sini akan saya rubah L-nya 4. Kemudian M20 saya ganti dengan M24. Kemudian klik OK. Jadi pada saat L-nya 4, maka inputnya di sini harus 4. Kita lihat di sini D-nya M24. Jadi inputnya 4 dimulai dari address M24. Kita tambahkan dulu di sini. Ini adalah untuk instruksi block compare. Block compare. Kita ganti untuk inputnya M24, dimulai dari M24. Kemudian input kedua M25. Input ketiga M26. Dan input keempat M27. Untuk outputnya kita pilih coil. Outputnya Y5. Dan Y9. Sekarang kita transfer ke PLC. Online, klik OK. Kita tunggu prosesnya. Klik OK. Klik PLC, run PLC. Klik yes. Sekarang kita lihat nilai C5 ini 2. Kalau kita tekan tombol X0, maka inputnya nggak bisa aktif, tetap off. Maka nilai C5 harus 0. Kita reset. Pada saat nilai C5 0, kita tekan tombol X0, maka inputnya akan aktif. Sekarang kalau nilai D22 saya naikkan 1 atau lebih dari 0, kalau kita tekan tombol X0 maka akan timbul lampu error dan input M24 akan off. Supaya lampu error mati, maka D22 harus kita berikan nilai 0. Kita tekan tombol X0. Lampu error mati, maka input M24 akan on kembali. Sedangkan M25, M26, dan M27 tetap on. Kemudian akan kita ganti untuk L-nya 6. Kita off dulu PLC-nya. Ini kita ganti 6. Kemudian addressnya kita ganti M30.
Kalau L-nya 6 berarti inputnya adalah 6. Dimulai dari M30. Kita tambahkan dulu untuk lainnya. Addressnya dimulai dari M30. M30, M31, M32, M33, M34, dan M35. Outputnya kita pilih coil, addressnya Y1, dan ini Y2. Sekarang kita transfer ke PLC, klik PLC online, klik OK. Kita tunggu prosesnya. Klik OK, klik PLC, run PLC. Sekarang kita lihat untuk nilai C5 adalah 0. Kita tekan tombol X0, maka input sebanyak 6 line itu on semua, dimulai dari M30. Kita lihat inputnya on semua, M30, M31, M32, M33, M34, dan M35. Untuk mematikan input, kalau kondisi C5 masih sama dengan 0, maka kita tekan tombol X0, dia tidak akan off. Maka kita naikkan nilai C5. Kalau nilai C5 lebih dari 1, lebih dari 0, kita tekan tombol X0, maka semua input akan off. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.